Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kagem panjenengan sedaya, ugi salam rahayu tansah sinanding. Hari ini kita akan sarapan. Sarapan menu ini jarang sekali dikonsumsi masyarakat nggih. Kita akan sarapan ketan hitam. Bahasa Jawanya ketan ireng nggih. Begitu, ketan hitam sendiri itu kaya manfaat. Sebelum kita sarapan, kita bedah sedikit tentang manfaat ketan hitam. Beras ketan hitam merupakan salah satu jenis beras yang termasuk kelompok Oryza sativa nggih. Sebelum dimasak, ketan hitam niku sudah berwarna hitam. Jadi memang dari ditanam itu sudah warnanya memang hitam. Makanya disebut ketan hitam. Kemudian setelah matang warnanya berubah menjadi hitam keungu-unguan, lebih ungu pekat nggih. Warnanya hitam terus dimasak menjadi warnanya sangat ungu. Ungunya ungu yang sangat pekat. Karena warnanya hitam itu sendiri berasal dari pigmen antosianin, yang bersifat antioksidan. Okay. Selain itu ketan hitam mengandung nutrisi, tentunya itu sangat penting untuk tubuh seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Anda bisa menjadikan panjenengan bisa menjadikan beras ketan hitam, beras nggih, itu keluarga beras termasuknya, sebagai alternatif makanan untuk mendapatkan manfaat beras ketan bagi kesehatan kita. Karena kandungan gizi ketan hitam 10 gram beras ketan hitam mateng nggih, yang sudah mateng itu mengandung 181 kalori, dan karena sudah dimasak mengandung 57 gram air itu dalam 100 gram ketan hitam yang sudah dimasak. Dan kandungan nutrisinya itu sangat banyak nggih, seperti untuk karbohidrat sendiri kenapa tinggi, karena itu mengandung 37 gram karbohidrat, dan protein 4 gram, 1 gram lemak, jadi sudah ada lemaknya, lemak bagus nggih, lemak untuk tubuh, dan 0,3 gram serat, baik serat halus maupun serat kasar nggih. Terus 1400 mg fosfor, 18 mg potasium, dan 9 gram kalsium, dan 9 mg kalsium, dan 2 mg zat besi. Kan banyak sekali nggih kandungan dari ketan hitam sendiri. Seperti yang saya atur di depan tadi, ketan hitam mengandung antioksidan dan antosianin, dan flavonoid yang baik untuk kesehatan tubuh. Dan tentunya dengan kandungan-kandungan yang sangat banyak seperti itu sangat bermanfaat nggih untuk tubuh. Suatu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kenapa bisa begitu ya? Karena tadi saya sebutkan di atas, karena beras ketan mampu menjaga daya tahan tubuh kita dibandingkan beras merah. Jadi lebih bagus beras ketan hitam daripada beras merah sendiri. Kemampuan ketan hitam tak lepas dari tingginya kandungan antosianin tadi saya sebutkan tadi, yang bertugas
melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas di dalam tubuh. Selain itu juga walaupun belum valid itu bisa mencegah kanker. Beras hitam juga mencegah munculnya penyakit kanker, misalnya kanker payudara. Manfaat ini berkat kandungan antosianin dalam beras hitam bersifat anti kanker. Meskipun begitu perlu penelitian lebih lanjut untuk penanggulangan atau pencegahan anti kanker. Juga meningkatkan kesehatan jantung. Nah, kesehatan jantung juga penting. Kenapa demikian? Karena berasal dari kandungan antioksidan, flavonoid, dan antosianin. Sebutannya angel istilah asing itu, untuk penghafalannya sangat orang Jawa jadi untuk penghafalan seperti itu rada kaku di lidah. Senyawa tersebut mampu mengurangi peradangan dan melindungi tubuh dari kerusakan sel akibat paparan radikal bebas tadi, sehingga risiko penyakit jantung dapat dikurangi. Jadi seperti itu. Menjaga kesehatan pencernaan. Beras ketan hitam termasuk dalam gandum utuh yang memiliki kandungan serat tinggi. Serat merupakan zat penelitian dan menjaga kesehatan usus kita karena tidak dapat dicerna oleh tubuh. Selain itu, serat juga dapat menurunkan berat badan. Serat sendiri kegunaannya dan tentunya tekanan darah, kolesterol. Menurut penelitian, beras ketan hitam memiliki efek probiotik yang baik untuk kesehatan saluran pencernaan. Saya kadang salah kamera atau sini atau sebelah sini atau sini. Ternyata sebelah kiri saya. Meningkatkan energi tubuh, itu manfaat selanjutnya. Kenapa demikian? Pasalnya ketan hitam sendiri mengandung kalori dan berbagai mineral penting seperti magnesium, kalsium, kalium, zat besi yang berguna untuk meningkatkan energi dan menjaga kesehatan tubuh. Juga mengontrol gula darah. Beras hitam juga baik untuk penderita diabetes pasalnya berasal karena beras hitam mengandung antioksidan yang tinggi dibandingkan jenis beras ketan lainnya dengan indeks glikemik yang rendah sekitar 42,3. 42,3. Faktanya kandungan serat pada beras ketan hitam lebih tinggi dibanding dengan beras putih. Oleh karena itu tidak heran jika beras ketan hitam mampu menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan pengelolaan kadar gula darah pada penderita diabetes. Itu tadi manfaat. Selain itu, yang terakhir, menjadi pewarna alami pada makanan, olahan makanan. Dari ketan hitam itu bisa dibuat tepung ataupun tepung intinya, ataupun di itu bahasa Indonesianya apa direndam nanti kan akan menimbulkan warna yang hitam keungu-unguan atau ungu kehitam-hitaman. Demikian tadi beberapa manfaat dan kegunaan beras ketan hitam karena termasuk keluarga beras. Oke, mari kita sarapan beras ketan hitam, tapi biasanya sebut ketan hitam gitu aja. Itu nanti ketan hitam akan dikombinasikan dengan parutan kelapa. Sendiri sudah banyak kandungannya dari kelapa. Manfaat dan kegunaan: mengandung lemak,
lemak jenuh nggih, tapi ini kan karena mentah jadi aman untuk dikonsumsi tubuh. Juga bubuk serbuk bentuknya puyer nggih, bentuknya serbuk puyer itu dari apa nggih? Kedelai yang digoreng kemudian dihaluskan dengan slab nggih, dengan rice mill, tapi rice millnya khusus atau ditumbuk bisa untuk manualnya, terus ditambah sedikit gula jadi rasanya gurih-gurih gimana. Oke, kita sarapan dulu beras ketan hitam atau ketan hitam. Ini produknya juga dari Bu Surani. Bu Surani itu luar biasa memproduksi berbagai macam jenis makanan khas pedesaan, khas desa nggih. Bu Surani sehat terus Bu Surani. Bu Surani. Wis. Oke, kita sarapan ketan hitam. Nah, ini seperti ini biasa. Ini harganya berapa, Bu? 5.000, Bes. Karena tidak semua petani menanam beras ketan hitam nggih. Ini bentuknya seperti ini. Agak mahal nggih. Oke, kita buka. Biasanya akan kelihatan sangat menarik. Nah, lihat ini ada daun pisang untuk penyedap rasa sendiri tidak lengket nggih. Seperti ini tampilan dari ketan hitamnya sendiri. Sebentar. Ini yang saya bilang tadi, yang warna kuning ini kedelai yang ditumbuk baik itu menggunakan alat rice mill ataupun pakai tumbukan manual, dan yang putih-putih ini parutan kelapa nggih. Kelapa yang sudah dikupas kulitnya, makanya karena kelapa itu ada warna yang menempel tipis nggih, kuning ataupun coklat, kuning muda maksudnya. Oke, kita sarapan beras ketan hitam ala Bu Surani. Saya foto dulu, nanti buat tampil nggih. Ini penampakan beras ketan hitam. Jangan lupa berdoa nggih. Ini bukan berlaku untuk anak, berarti untuk semua muslim nggih. Berdoa, tidak semua muslim nggih, semua yang beragama pasti berdoa untuk setelah persiapan untuk makan. Mari kita berdoa bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan makanan ini berguna nggih bagi tubuh kita, bermanfaat untuk kelangsungan hidup nanti, sampai nanti siang ataupun nanti sore, kita belum tahu nggih. Karena jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan, termasuk juga ketan ini nggih. Nanti kalau kekenyangan jadi diet beneran, jadi seksi saya. Ini tampilannya setelah dikombinasikan seperti ini nggih. Nanti untuk pengunyahannya agak lama nggih karena lengket sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teksturnya lengket nggih. Lengket dan rasanya itu ada pahit-pahitnya sendiri dari warna hitam itu. Memang rasanya khas seperti itu. Karena ini pure murni ketan hitam, tidak dicampur dengan ketan putih ataupun beras. Jadi pure ketan hitam. Enak. Sangat pulen ya. Manisnya tuh tipis banget. Karena untuk pengolahannya sendiri, waktu dikukus nggih, didang bukan direbus. Rasanya tawar. Ada garam tapi sedikit sekali nggih.
hanya tipis sekali ada garam, karena untuk menonjolkan rasanya sendiri dari ketan biar rasanya natural ya. Seperti tidak ada bumbunya, hanya garam tapi sedikit banget. Untuk mengurangi rasa yang agak pahit sedikit tadi. Tapi terlepas dari itu rasanya memang pas. Gurihnya dari ketan tadi, dari parutan kelapa, dan manis gurih dari bubuk kedelai tadi. Mantap guys, mantap. Atur nuwun Bojorani selalu membuat produk olahan tradisional desa. Kok sehat terus Bojorani. Bojorani itu sendiri punya anak 3 nggih. Yang pertama itu CS saya, Mbak Fitri Rohaye. Yang kedua cowok, lupa namanya saya. Dan yang ketiga cewek. Jadi cewek, cowok, cewek. Kalau bahasa Jawanya itu sendang kapit pancuran. Nah, terus istilah dalam bahasa Jawa ya. Maksudnya anak 2 cewek di pinggir-pinggir dan yang tengah cowok, itu sendang kapit pancuran. Dulu waktu pelajaran bahasa Jawa di waktu SD seperti itu. Monggo, ketan hitam bisa merapat ke tempatnya Bu Surani. Agak lama nggih untuk pengunyahannya sendiri. Saya bilang tadi, tidak seperti beras biasa. Apa ini ketan putih Bu? Kayak enak. Ada juga ketan putih. Tapi bukan, Bu Surani tidak menjual produk seperti itu nggih, cuma ketan hitam. Lain waktu kita membeli ketan putih nggih. Ya, kita bisa mengetahui kandungan-kandungan yang kita makan dan diproduksi oleh tubuh kita. Ini sangat membantu untuk program diet ya, karena awet, kenyang di perut. Mungkin karena teksturnya yang sangat lengket tadi, mungkin secara penelaran saya saja. Jadi untuk pemproduksian menjadi energi dalam tubuh itu memerlukan waktu yang lama sehingga bisa bertahan lama di tubuh. Mungkin seperti itu. Itu menurut penalaran saya. Ini juga sama, ketan seperti ini diturunkan dari almarhumah Mbah Wiryo yang kemarin saya bilang di beberapa saat yang lalu ya. Ini sebetulnya kombinasinya pas itu setelah makan ini 1 buah pisang goreng bagi teman ngopi ya, pas banget. The best. Nah, yang mempunyai hobi makan ketan, monggo bisa merapat ke pasar Hadinoyo nggih. Pasar Hadinoyo sendiri hidupnya setiap pasaran Pon dan Legi. Antara Kliwon, Wagi, Paing, Bu Surani itu mangkalnya di sebelahnya nih, yaitu Kabupaten Sragen. Di Dukuh Prodadi RT 17, Desa Jetis, Kecamatan Sambirjo, Kabupaten Sragen. Sementara pasar warungannya sendiri itu di desa sebelahnya, di Desa Musuh, Dukuh Somomulyo. RT-nya lupa saya, RT 16 atau RT 14 atau RT 15 lupa. Kenapa di Prodadi saya ingat RT-nya, karena kita bersebelahan, jadi sering komunikasi, sering lihat data. Kebetulan adik kandung saya sendiri berdomisili secara administrasi
di Prodadi RT 17. RT-nya keren, biasa RT 17 itu. Pak Mantri, Pak Dokter, Pak Dokter Anis. Ini rawat inap juga nggih. Yang kita waktu endak-endak itu kan di Prodadi. Endak-endak Pak Dodo di channel kemarin nggih yang kita vlog. Nah, ini suapan yang terakhir. Nah, langsung kenyang guys. Makannya kenyang deh. Jangan lupa diginiin biar tidak lengket ya. Air putih enggak? Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kenikmatan sehat nih, sehingga apa yang kita konsumsi rasanya di lidah itu enak, lidah perasa, bisa berfungsi dengan baik apabila kita dalam kondisi sehat. Oke, demikian tadi sarapan hari ini. Kita ketemu bersama Suratepyono di menu-menu yang lain. Baik itu menu sarapan maupun makan siang maupun dinner, makan malam. Oke. Terus ikuti kegiatan Suratepyono. Salam sehat kangge panjenengan, sehat terus, sehat, bugar, waras, jangan lupa olahraga. Jangan lupa olahraga nggih. Rahayu tansah sinanding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.